Puncak resepsi peringatan Hari Koperasi ke-77 Kabupaten Kediri dilaksanakan di Convention Hall Simpak 5 Gumul, Rabu 24 Juli 2024 siang. Acara ini dihadiri oleh 600 peserta dari berbagai koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa dalam sambutannya berpesan bahwa koperasi haruslah kuat dari segi kelembagaan permodalan, usaha maupun pengelolanya. Perkembangan zaman koperasi dituntut untuk bisa sejajar dengan pelaku usaha lainnya, sehingga tata kelola koperasi harus segera diperbaiki termasuk segi kelembagaannya. Menurutnya, kehadiran koperasi bagi para pelaku usaha mikro dan kecil sangat dibutuhkan saat ini. Agar usaha koperasi semakin kuat, dibutuhkan kelembagaan yang baik serta mengedepankan inovasi dan teknologi. Dengan begitu, koperasi bisa sejajar dan memiliki sinergitas kepada usaha mikro dan makro, sehingga bisa bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Ada 865 koperasi dengan rata-rata jenis usaha simpan pinjam. Untuk itu, Mas Dito berharap banyaknya koperasi ini bisa sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Hadir bersama kita Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Ibu Sri Muntari Soeharto. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin kami hormati, untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini sekaligus sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT atas terselenggaranya acara ini. Sejenak mari bersama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Imron. Kami persilakan. Ya Allah, ampunilah dosa dan kekhilapan kami, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sejenak kita akan saksikan persembahan tari dengan judul Beksan Parisuko. Selamat menyaksikan. Sembah sujud syukur kunjung marang Gusti. Saksikan video kegiatan Hari Koperasi di Kabupaten Kediri dan beberapa ucapan selamat. Selamat menyaksikan. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Sri Untari Bisowarno yang turut hadir dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi koperasi masa kini, seperti regulasi, sumber daya manusia atau teknologi, regenerasi, dan digitalisasi. Dia mendorong bagaimana pemerintah daerah bisa membuat peraturan mengenai koperasi untuk hidup dan berkembang di Kabupaten Kediri. Ibu Sri Untari Bisowarno, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Tumati. Ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi ini tentu karena Allah SWT memberikan kita nikmat untuk bisa bernafas, sehingga saya bisa sampai di sini, menuntun kami untuk hadir ke berapa kalinya di sini. Ketiga kalinya ini ya Pak Imam. Dulu di Gumul ini Jawa Timur, lalu kita di Sendang bersama Pak Buat itu, lalu di sini 3 kali kita ya Pak Imam ya, 3 kali ya, 3 kali ini merayakan Hari Koperasi yang luar biasa di Kabupaten Kediri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan gerakan koperasi, tiap hari pertama kali yang harus kita lakukan setelah kita bersyukur harus tersenyum. Kira-kira ada baru berapa? Ada 20 koperasi yang asetnya di atas 500 juta yang hadir di sini. Coba Ibu ngajak Bapak Ibu yang sudah
sudah ada, acung aja gini, acung. Tak hitungin, ini dalam rangka saya mengadvokasi dengan nanti mau ketemu dengan Komisi 6. Ya, nggak sampai 10 Pak Tuan. Inilah fakta. Saya minta tolong foto ya. Saya sekali lagi, ini saya pakai untuk nanti saya melakukan advokasi untuk memperbaiki Permenkop 8 tahun 2023. Coba sekali lagi Bapak Ibu, yang koperasinya masih, sekarang yang di bawah 500 juta, ayo di bawah 500 juta. Ayo foto-foto, tolong difoto. Dari depan sini tidak apa-apa, dari atas, saya ingin foto. Baik, turunkan. Sekarang itu udah besar koperasi konsumen. Maka saya mendorong Mekar untuk melakukan ekspansi ke Kabupaten Kediri supaya yang hadir tidak hanya pemodal besar, tetapi yang hadir adalah koperasi. Saya nitip pada Mas Dodi, pada Mbak Dewi ke depan. Mas Dodi kepilih lagi kan? Ya. Bagaimana mengupayakan supaya peraturan daerah Kabupaten Kediri memberikan ruang kepada gerakan koperasi untuk hidup dan berkembang di Kabupaten Kediri. Contohnya bagaimana? Ada bandara. Saya sudah mencoba mencicipi bandaranya. Saya lihat sudah ada kafe satu dan menjual produk-produk Kabupaten Kediri. Itu sudah bagus, tapi tambahkanlah tenan-tenan yang lain untuk bisa diisi oleh para gerakan koperasi dan UKM Kabupaten Kediri, supaya bandara yang dibangun oleh Gudang Garam yang orang Kediri, usahanya di Kediri, balik maneh rezekine gawe wong Kediri. Kemudian yang menari juga anak-anak muda, sehingga ini sudah proses regenerasi sudah digerakkan oleh Kabupaten Kediri. Tinggal nanti estafet ini disiapkan oleh yang senior menuju yang junior. Sing senior wis wayahe karep nyanyi-nyanyi yo nyanyi-nyanyi ae Pak Imam. Senam mek nyanyi gak apa-apa. Serahmu nang arek nom-noman, tapi nom-noman iki dibekali dengan ilmu yang cukup, iman yang kuat, mergo sing ngurus duit. Kalau nggak ada imannya, hancur pasti. Maka ilmu yang cukup, iman yang kuat, terampil, awake sehat, lalu rajin. Hanya itu sesungguhnya mau belajar untuk bisa menjadi pengurus-pengurus yang handal, yang mampu membuat koperasinya menjadi besar dan menjadi sandaran ekonomi bagi masyarakat. Saya kira saya sudah banyak sekali menyampaikan, maka saya izinkan saya untuk menyelesaikan ini dan matur nuwun sekali lagi pada pemerintah Kabupaten Kediri, kepada Dekopinda Kabupaten Kediri dan semua rekan-rekan gerakan koperasi se-Kabupaten Kediri yang sudah ikut berpartisipasi dalam Hari Koperasi ke-77. Maka saya akhiri dengan Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-77, Koperasi Maju Indonesia Emas. Mari bersama-sama, Koperasi Maju Indonesia Emas. Sekali lagi, Koperasi Maju Indonesia Emas. Nuwun internasional mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa ini diberikan kepada orang-orang yang hebat, dan mohon berkenan untuk bisa naik ke atas stage Bapak Haji Buat Santoso sebagai tokoh penggerak koperasi yang memiliki kepedulian tinggi di bidang sosial kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan? Ini adalah tokoh-tokoh yang istimewa di bidang koperasi di Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Berikutnya berkenan Mbak Wakil Bupati Kediri, Mbak Dewi Maria Ulfa, untuk memberikan penghargaan kepada tokoh penggerak koperasi yang luar biasa dan istimewa ini, memiliki kepedulian tinggi di bidang sosial kepada masyarakat Kabupaten Kediri. Berikutnya kepada Ibu Hajah Fauzia Marfia sebagai tokoh penggerak koperasi syariah di Kabupaten Kediri. Dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, kita sesuatu yang istimewa di hari ini. Kita akan hitung bersama 1, 2, 3. Boleh berikan kepala tangan semangat kita untuk koperasi Indonesia. Silakan. Ya, istimewa. Matur suwun Bunda yang istimewa selalu menyala ini ya. Terima kasih. Matur suwun. Kami informasikan untuk penyerahan hadiah kepada pemenang lomba Hari Koperasi ke-77 di Kabupaten Kediri. Di antaranya adalah pemenang lomba Cerdas Cermat Perkoperasian tingkat SMA dan SMK dan pemenang kompetisi karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa. Kepada penerima, kami persilakan mengambil tempat. Boleh berikan tepuk tangan? Selanjutnya, juara kedua lomba Cerdas Cermat dari SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Berikutnya, juara 1 lomba Cerdas Cermat SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Selanjutnya, juara ketiga untuk pemenang kompetisi karya tulis ilmiah. Juara ketiga dari IAIN Kediri. Dan juara 1 untuk kompetisi karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa diberikan kepada UNP Kediri. Dilanjutkan dengan foto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seiring perkembangan zaman, koperasi dituntut untuk bisa sejajar dengan pelaku usaha lainnya, sehingga tata kelola koperasi segera diperbaiki. Koperasi haruslah kuat dari segi kelembagaan, permodalan, usaha maupun pengelolanya. Tanpa itu semua, maka upaya mewujudkan koperasi sebagai sokong guru ekonomi Indonesia tentunya akan sulit. Disinilah peran generasi muda untuk berkiprah di koperasi sangat dibutuhkan. Sebagai agen perubahan, generasi muda memiliki ide-ide segar dalam pengembangan usaha serta penguasaan terhadap teknologi yang lebih mumpuni. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mewujudkan koperasi menjadi sesuatu entitas yang diminati generasi muda. Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2023 juga telah merintis adanya koperasi milenial yang anggotanya adalah para pelaku usaha mikro dan kecil dengan usia anggota yang relatif masih muda. Embrio koperasi milenial ini diharapkan bisa menjadi titik awal terbentuknya banyak koperasi milenial di Kabupaten Kediri dengan tata kelola yang baik. Hadi Utari sampun memberikan tawaran, bahkan memberi dukungan total kalau para penggerak koperasi mau belajar. Beliau siap untuk memberikan support total agar koperasi di Kabupaten Kediri bisa lebih maju dan lebih berkualitas dan pastinya lebih bermanfaat. Terus Budi, Bapak Ibu semua siap ditoto agar koperasinya lebih maju? Siap? Siap ditoto lebih maju ya? Demikian saya akhiri sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi usaha kita bersama. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-77. Ayo berkoperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi ke-77 tahun 2024 di Kabupaten Kediri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini
8 model ternama dari Angel Manajemen Kabupaten Kediri menampilkan batik bercorak geringsing dan lidah api. Penampilan model dari Angel Manajemen Kabupaten Kediri ini membawakan kain batik karya dari Sih Panganti, pengusaha batik Lokatara, Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. 8 model tersebut tampil pada peringatan Hari Koperasi ke-77 di Hall Convention Center. Karya batik ini merupakan eksplorasi dari kekayaan budaya Kabupaten Kediri. Sih Panganti ingin karyanya lebih banyak dikenal orang. Seperti contohnya kini ada bandara. Di sana ada kafe dan menjual produk UMKM di Kabupaten Kediri. Harus ada regulasi agar koperasi bisa hidup. Yang pertama, bahwa koperasi harus berbenah untuk bisa menjadi lembaga ekonomi yang diminati anggota dan kemudian masyarakat. Untuk itu perlu adaptasi perkembangan teknologi, yaitu masuk ke dunia digital dan juga penggunaan teknologi yang lain yang untuk membantu bagaimana membuat koperasi-koperasi ini mampu membuat dirinya akuntabel, ya. Jadi kalau akuntabel maka muncul trust dari anggota dan masyarakat. Kalau sudah seperti itu maka nanti mereka akan berbondong-bondong ke koperasi untuk menggiatkan UKM bersama dengan seluruh masyarakat bisa koperasi. Dan yang kedua, menurut saya perlu untuk melakukan proses regenerasi. Di Kediri ini sudah disiapkan, saya senang sekali. Tadi mulai yang Indonesia Raya, kemudian Mars Koperasi, kemudian yang menari, semuanya anak-anak muda. Itu menurut saya sudah langkah yang maju dan sudah ada Kediri yang entrepreneur yang kemudian berasal dari adik-adik Karang Taruna untuk berkoperasi. Ini banyak koperasi yang tidak aktif, kondisinya seperti apa? Oh iya, koperasi? Kalau secara apa namanya ya, faktual, saya hanya membaca di Google, ada 298 yang akan dibubarkan. Saya bisa mendukung itu karena memang kalau sudah tidak pernah dapat anggota, itu berarti dia sudah tidak bisa bertanggung jawabkan apa yang dikerjakan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kediri pelan-pelan dan pasti untuk memproses ketidakaktifan itu untuk bisa ditutup. Tidak masalah. Nah, yang belum aktif, misalkan RAT-nya rong tahun pisan, telung tahun pisan, didorong untuk ber-RAT setiap tahun. Karena cara untuk bisa menarik perhatian masyarakat, kalau kita punya akuntabilitas yang bagus, akuntabilitas yang bagus itu melalui rapat anggota tahunan. Bu, tadi dengan matur soal 5 tantangan untuk asistensi koperasi ke depan, Bu. Itu seperti apa mungkin dari Dekopinda daerah harus melakukan apa, Bu? Ya, teman-teman. dari Dekopinda daerah itu ada 3 hal yang harus dilakukan: edukasi, advokasi, dan fasilitasi. Edukasi itu apa? Yaitu memberikan pemahaman untuk pelatihan, bimbingan teknis dilakukan Dekopinda daerah untuk memahamkan berbagai macam regulasi yang diluncurkan oleh negara. Baik itu regulasi yang langsung bisa membuat up maupun regulasi yang menimbulkan banyak masalah, contoh Permen 8 yang di dalam implementasinya bakal terjadi banyaknya koperasi-koperasi nanti merger. Nah, urusan merger dan sebagainya ini perlu betul yang jelas agar kemudian tidak ada kegalauan maupun kenapa juga sih harus yang kecil-kecil tidak dilindungi. Kita juga perlu memberikan perlindungan dari kecil karena ekonomi kecil ini walaupun rentan tapi tumbuh kembang mati, tapi ada terus. Ini yang menyangga ekonomi masyarakat bawah, itu ekonomi kecil. Hanya di Kediri ini ada ekonomi besar, Udang ini yang mampu membuat akselerasi ekonomi di Kediri bagus terus. Kota dan Kabupaten Kediri salah satunya karena kehadiran ekonomi besar yaitu Udang. Cuman ini kan mesti berkontribusi bersama. Yang besar dan kecil ini bertemu, yang besar ngangkat yang kecil dengan berbagai upaya. Contoh misal Udang Garam punya produk apa yang perlu dikerjakan oleh koperasi. Seperti Sampurna. Sampurna itu kan bekerja sama dengan koperasi untuk mengerjakan si garap kretek tangan. Sampai hari ini masih dilakukan. Apakah Udang Garam akan masuk ke sana? Kalau bisa masuk ke sana, mantap. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa penjelasan sudah ada pelatihan tempat penjelasan. Ya, koperasi-koperasi wanita yang tadi hadir, karena kami kebetulan sudah jadi koperasi tingkat nasional yang asetnya sudah 113 miliar, anggotanya hampir 9.000 orang, ini kan sudah besar. Jadi kalau nanti di
Kediri ada tempat yang mau belajar, kami silakan bersama dengan dinas belajar ke sana apa yang bisa dipelajari. Kami sudah full digitalisasi semuanya, sudah mampu memberikan kesejahteraan pada semua yang bekerja di sana dan pada seluruh nanti silakan biar muncul koperasi wanita yang besar di kabupaten. Saya senang kalau bisa Ini hadir di acara peringatan Hari Koperasi 7 harapannya di Kabupaten Kediri ini kan tadi sudah disampaikan 2% dari koperasi yang ada bergerak di simpan pinjam. Mas Bupati berharapnya tidak hanya di sektor simpan pinjam, tapi kita juga kembangkan untuk juga UMKM, fasilitasi UMKM sehingga lebih bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Mungkin modalnya dari koperasi, tapi bisa untuk memfasilitasi UMKM, produk UMKM yang dijualkan koperasi. Nah, jadi ada sinergi timbal balik seperti itu. Dan kami berharap, yang seperti yang disampaikan Bu Untari tadi, ada edukasi, ada advokasi, ada fasilitasi, sehingga di Kabupaten Kediri nanti ada koperasi yang bertingkat nasional. Harapan kita semua kan punya anggota banyak, bisa membuka lapangan kerja banyak juga. Kalau melihat tadi ada beberapa yang tidak aktif. Iya, ada yang tidak aktif yang belum RAT. Makanya ini kita koordinasi dengan dinas, harus dirapikan mana yang harus kita tutup, kita cabut badan hukumnya, mana yang harus bisa kita bina. Kalau belum RAT ya ditagih RAT-nya. Karena tadi akuntabilitas, pertanggungjawaban itu yang membuat kepercayaan sebuah koperasi, baik ke anggotanya maupun kepada masyarakat. Berapa yang tidak aktif kira-kira? Tidak aktif tadi yang sekitar 288 Itu potensi ditutup atau mungkin? Kita pelajari dulu yang tidak RAT yang disampaikan tadi, bukan tidak aktif. Jadi kan RAT ada yang terpending belum tiap tahun kan harusnya kita ada 2 tahun belum RAT, ada 3 tahun. Makanya kita evaluasi. Kadang mereka ini ya ini loh kelemahan perempuan, bukan hanya perempuan, ini dari perempuan, ini dari koperasi yang lain. Administrasinya ini kayak pelek nih, yang penting anggotanya bayar kan begitu. Cuman kita kan tetap butuh laporan, ya RAT itu untuk laporannya, akuntabilitasnya. Anggota kan nggak tahu saldo kita berapa, SHU-nya yang dibagikan berapa, totalnya kekayaannya berapa di tiap koperasi kan ada. Nah, itu harus terlaporkan. Rata-rata simpan pinjam atau apa itu yang tadi data dari dinas itu 72% kita masih simpan pinjam. Makanya Mas mengharapkan tidak hanya simpan pinjam tapi juga berkembang dengan UMKM, fasilitasi, jadi saling take and give. Kita memfasilitasi, memberikan modal UMKM, produk UMKM dijual di koperasi. Sinerginya jalan. 200 tadi dari 800 total tadi. Dari 865, 72%-nya berarti itu simpan pinjam. Yang belum RAT 200-an. Biar dievaluasi, kalau memang sudah benar-benar ini ya biar ditutup sama badan hukumnya dicabut, ya tidak disalahgunakan. Kan khawatir kita nanti dia untuk akses hibah-hibah ternyata nggak ada. Tim Liputan The Hot TV.